Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, saya Van dan teman saya Ruswita Moe. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai relasi makna dan perubahan makna. Untuk pendahuluan pemateri, semantik adalah cabang linguistik yang mempelajari makna dalam bahasa, baik kata, frasa maupun kalimat. Yang kemudian dalam semantik ada dua topik penting yang saling berhubungan. Ada relasi makna dan perubahan makna. Relasi makna berfokus pada bagaimana satuan bahasa, kata atau frasa saling berhubungan dalam hal makna. Sedangkan perubahan makna atau semantic change melihat bagaimana makna satu kata atau frasa bisa berubah seiring waktu. Kemudian, relasi makna. Relasi makna adalah hubungan semantik antara satuan bahasa, kata, frasa, atau kalimat yang menunjukkan kesamaan, pertentangan, atau cakupan makna. Kemudian dengan kata lain, relasi makna menunjukkan bagaimana makna-makna berbeda, berkaitan satu sama lain dalam sistem bahasa. Kemudian saya akan jelaskan mengenai jenis-jenis relasi makna. Yang pertama, berikut jenis-jenis relasi makna saya akan paparkan. Yang pertama itu sinonim. Sinonim dengan pengertian dua kata yang berbeda tapi makna sama atau sangat dekat. Contohnya, kata gembira itu sama artinya dengan senang. Ini berbeda suku katanya, pengucapannya, tapi memiliki makna yang sama. Yang kemudian saya masuk ke antonim. Nah, pengertian antonim adalah dua kata yang maknanya berlawanan. Saya berikan contoh, besar itu lawan katanya kecil. Terus tinggi itu lawan katanya rendah. Kemudian saya akan jelaskan di sini adalah homonim. Itu dengan pengertian kata yang bentuknya sama atau pengucapannya sama tapi maknanya itu berbeda. Saya contohkan itu kata bank. Itu adalah lembaga keuangan. Di sisi lain, bank itu adalah tepi sungai. Nah, kemudian saya akan jelaskan polisemi. Itu dengan pengertian satu kata dengan beberapa makna terikat. Contohnya, kepala bisa seperti bagian tubuh, tapi di sisi lain juga bisa pengertian sebagai pemimpin atau bagian atas sesuatu. Nah, kemudian saya akan jelaskan pada pengertian hiponimi. Itu adalah kata yang maknanya termasuk dalam makna kata lain atau hiperonim. Contohnya adalah kata anjing adalah hiponim dari kata hewan. Nah, kemudian di sini saya akan jelaskan meronimi. Itu adalah relasi bagian keseluruhan. Contohnya saya akan berikan kata pijakan. Itu adalah meronimi dari sepatu. Relasi lainnya misalnya relasi pragmatik atau sintakmatik, itu hubungan dalam struktur kata atau frasa. Nah, kemudian kita akan masuk pada relasi makna pragmatik, sintakmatik, dan derivasional. Nah, contoh analisis itu dari kata hari. Sinonim dekatnya itu kata siang. Dalam konteks tertentu bisa sore. Bukan sinonim sempurna, tapi adalah overlap. Nah, kemudian antonim, malam. Kemudian poliseminya itu hari bisa berarti satu peristiwa 24 jam atau waktu bekerja. Kemudian kata apel, homonim kata apel itu adalah buah, vs apel yang homonimnya itu adalah upacara. Jadi memiliki arti yang berbeda. Kemudian dalam konteks relasi paradigma atau sintakmatik, itu kata yang sering muncul secara bersamaan seperti apel pagi dan apel militer, itu dari kata apel. Kemudian kita masuk pada perubahan makna. Nah, definisi dan ruang lingkup dari perubahan makna itu adalah fenomena di mana makna suatu kata atau frasa berubah dari waktu ke waktu, baik bertambah, menyempit, bergeser, atau bergeser konotasinya. Nah, dalam kajian linguistik, perubahan makna sering dipelajari dari perspektif diakronis atau sejarah dibandingkan sinkronis pada sewaktu-waktu.
Nah, setiap kata bisa memiliki banyak senses atau makna-makna yang bisa muncul, hilang, berubah atau terpecah, sorry. Nah, berikutnya adalah faktor-faktor penyebab perubahan makna. Beberapa faktor yang di sini saya akan paparkan. Yang pertama adalah perkembangan ilmu dan teknologi. Kata lama dipakai untuk konsep baru, yaitu contohnya kata layar yang dari artinya dulu tuh kain perahu atau layar perahu yang berguna untuk menentukan arah dorongan angin agar perahu itu bisa berjalan. Tapi sekarang itu bisa digunakan pada kata layar digital seperti layar komputer atau tampilan layar digital lainnya. Nah, kemudian itu adalah perubahan dari sisi sosial dan budaya. Nilai-nilai atau kebiasaan berubah itu dari contoh kata saudara. Dulu khusus hubungan darah, tapi sekarang bisa dipakai secara umum untuk menyatakan teman itu adalah saudara. Jadi sekarang sudah meluas arti kata dari saudara yang hubungan saudara, sekarang sudah dipakai dalam konteks apapun. Nah, kemudian itu adalah pengaruh bahasa asing atau pinjaman kata diadopsi dan maknanya menyesuaikan banyak kata serapan bahasa Inggris yang maknanya itu mengalami adaptasi. Nanti kami akan berikan contohnya. Nah, kemudian adalah faktor linguistik internal atau reduplikasi, afiksasi, proses morfologi dapat menyebabkan pergeseran makna minor. Yang dulunya kata sahaya, sekarang menjadi kata saya. Nah, yang berikut adalah kehilangan motivasi makna asli. Hubungan makna asli makin kabur sehingga penggunaan lebih sering menggunakan makna baru. Contohnya, kata kasar misalnya bisa mengalami perubahan makna konotatif, polisemi, ambiguitas, dan konteks pemakaian yang luas. Karena satu kata punya banyak makna, salah satu makna bisa berkembang lebih dominan makna. Contoh kata mesin, dulu pada alat mekanik, sekarang bisa ke alat digital juga. Sekarang ada mesin, alat digital sekarang HP itu sudah disebut sebagai mesin. Padahal itu adalah contoh biasa disebut dengan perangkat alat lunak, tapi sekarang bisa disebut sebagai mesin. Berikutnya jenis-jenis perubahan makna. Payorasi makna menjadi lebih negatif atau bernilai rendah. Kata babi dari nama binatang juga sebagai umpatan, eufemisme atau disfemisme, pergeseran untuk menghindari tabu atau membuat makna lebih halus atau kasar. Contoh katanya mati atau meninggal. Perluasan makna atau makna kata menjadi lebih luas cakupannya. Contohnya garap, dulu khusus pertanian, sekarang menggarap desain proyek. Berikutnya penyempitan makna atau makna menjadi lebih sempit atau lebih spesifik. Contohnya kata sarjana, dulu arti lebih umum, sekarang khusus lulus sastra atau S1. Pergeseran makna atau shift atau makna utama bergeser ke arah makna baru. Contoh katanya tablet atau dulu alat tulis, kini perangkat digital, perubahan makna total. Makna baru berdasar asosiasi atau metafora, contohnya kaki meja atau tangan jam atau kepala departemen. Berikutnya contoh kasus. Contoh pertama, sahaya atau saya. Kata sahaya dalam bahasa Melayu dulu berarti hamba, budak. Namun, waktu berkembangnya kata itu berubah menjadi saya, yang berarti kata ganti orang pertama dan maknanya netral atau tidak negatif. Kedua, kata babi. Kata babi sebagai nama hewan juga menjadi istilah umpatan yang menghina atau nara bahasa. Yang ketiga, kata garap. Awalnya makna mengolah tanah atau bertani, sekarang diperluas ke makna kreativitas atau menggarap proyek, karya atau nara bahasa. Yang ketiga, kata apel. Kata apel sebagai buah versus apel sebagai upacara atau contoh homonim. Berikutnya mesin atau komputer atau tabel dan telepon. Banyak istilah teknologi baru yang mengalami perubahan makna atau muncul makna baru dari kata lama.
Dalam penelitian modern, analisis semantik chain bisa menggunakan model embedding kata dari corpus history, misalnya sebagai hasil studi kuantitatif bagaimana makna kata berubah. Berikutnya, hubungan antara relasi makna dan perubahan makna. Relasi makna memberikan jaringan bagaimana makna-makna berkaitan satu sama lain pada suatu saat sinkronis. Namun, ketika makna berubah, relasi makna juga bisa berubah. Misalnya, kata yang dulunya sinonim bisa tidak lagi sama, atau relasi hiponim bisa bergeser. Perubahan makna bisa munculkan relasi makna baru. Misalnya, makna baru yang menjadi hiponim baru atau menghapus relasi lama. Oleh karena itu, ketika menganalisis perubahan makna historis, selain melihat makna sendiri, kita juga melihat bagaimana hubungan makna kata tersebut terhadap kata-kata lain berubah. Contohnya, jika kata layar diperluas maknanya ke tempat digital, maka relasi makna menjadi layar monitor, layar-layar lunak, atau bisa muncul baru. Yang ketiga, implikasi dan penerapan. Dalam analisis wacana atau teks, pemahaman relasi makna dan kemungkinan perubahan makna membantu dalam interpretasi makna kata yang digunakan penulis atau pembicara. Dalam penerjemah, mengenali bahwa makna suatu kata di masa lalu bisa berbeda membantu menerjemahkan karya klasik dengan kata akurat. Dalam penelitian leksikografi atau kamus histori, perubahan makna dan relasi makna sangat penting untuk mencatat evolusi arti kata. Dalam NLP atau pemrosesan bahasa komputer, teknik seperti word temporal dipakai untuk mendeteksi perubahan makna otomatis. Sekian dan terima kasih.